Iya, cuma gigitnya bukan gigit sengaja. Dia salah matok ya. Salah matok. Cuma kayak biasa kayak udah matok terus dia langsung lepas sih. Karena dia tahu salah kan. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Yeah. Balik lagi bareng aku Rani tentunya hanya di sini di Fauna. Jangan lupa buat sobat Fauna yang udah punya aplikasinya langsung di-upgrade. Jangan males karena banyak banget fitur-fitur baru yang ada di Fauna. Kalau yang belum download langsung aja di-download. Kita punya 4 fitur baru yaitu Fauna Care, Fauna Foundation, Fauna Adoption dan juga ada Fauna Shop. Apa sih keunggulan dari mereka? Download dulu baru aku jelasin. Langsung aja, hari ini kita kedatangan sahabat lama. Yeay. Kayaknya harus dikenalin kalau di dunia hewan udah pada tahu. Ada Koko. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Halo. Ini statusnya masih jadi single apa udah nikah nih kalau sekarang? Nanti tahun depan. Tahun depan ya. Jadi tahun depan itu udah rencananya mau nikah, punya anak beneran, bukan anak reptil. Bener, anak beneran. Oh ya Allah, Gitu. seru banget. Aku sampai bingung mau nanya apa karena udah biasa kemana-mana. Tapi aku sih mau tanya yang kalau reptil kan ya udahlah, ya udah tau lah ya, cari aja di channel YouTube-nya Alvaro. Aku sih mau nanya yang lain. Apa tuh? Ya aku mau nanya kira-kira gimana nih di setelah pandemi ya kan, waktu pandemi itu kan hobi emang naik-naiknya. Bener, dapat duit banyak nggak? Lumayan lah Kak, cukup. Nggak mungkin, itu Cukup. kan happeningnya pas lumayan. pandemi. Nah terus mempertahankannya sampai sekarang gimana? Oke, mungkin karena kita udah mulai sebelum pandemi ya. Tapi kan gila-gilaan pas pandemi. Iya, kan? jadi sebelum pandemi kita udah mulai, terus pas pandemi naik banget, terus juga pas sekarang ya ada aja sih, mungkin karena ketolongnya udah mulai dari dulu ya Kak. Jadi udah Gitu. konsisten. Iya, udah konsisten. Mungkin kalau mulai pas pandemi terus tiba-tiba begini sih mungkin kaget Anjlok ya, juga. kayak yang Iya, lain ya. kayak gitu. Jadi mungkin ketolongnya aku udah mulai lebih dulu sebelum pandemi. Jadi orang juga udah percaya Iya, ya gitu. sama ini. Tapi ada nggak sih perbedaan pendapatannya kalau? Ada sih, pasti ada lah. Soalnya pas pandemi kan kemarin naik banget. Sekarang mulai kayak sebelum pandemi lah standar. Kalau pas pandemi, waktu kita kalau bahasnya pandemi sampai sekarang ya, hewan apa yang masih diminati Sampai untuk sekarang? diadopsi ya? Oke. Tetap paling kayak gecko, iguana, terus kayak kura-kura kayak sulcata, terus ball python gitu-gitu. Terus tapi yang mostnya paling di gecko sama iguana gitu. Gecko ya, Gecko. karena kalau gecko itu memang handlingnya tuh mudah sekali. Mudah, terus warna-warni. Iya, ada kontesnya juga. Ada kontesnya. Kalau iguana dari baby ya? Iguana rata-rata yang sukanya pada dari baby karena mereka pada mau lihat dari kecil sampai gede. Gitu. Jadi emang bener-bener kalau misalnya kita itu kan nyebutnya kita adopsi ya, mengadopsi binatang. Jadi daripada nanti binatangnya terlantar, mending kita langsung buka di adopsi aja di forum adopsi kita. Jadi nanti buat sobat fauna yang mau cek-cek binatang apa yang bisa diadopsi, karena ada beberapa binatang itu seperti satwa liar itu gak bisa diadopsi teman-teman. Jadi sobat fauna, bijaklah dalam mengadopsi binatang atau hewan, karena salah-salah kita mungkin kayak kayaknya adopsi hewan ini lucu atau dapat hewan di jalan terus dibawa pulang. Jangan. Karena nggak semuanya hewan itu bisa diadopsi dan dipelihara di rumah. Betul. Bener jadi kan, Kak? yang kayak di alam nih misalnya ketemu biawak nih, terus kayak misalnya mereka ngelihat kayak kita piara biawak nih, tapi biawak yang kita piara tuh biawak dari lahir tuh udah sama manusia, terus kayak kita urus, kita kasih makan. Nah sedangkan biawak yang liar itu kan nggak tahu ya makan apa di jalan, makan bangke, makan apa segala macam, dan biasa tuh bawa bakteri. Walaupun kan yang berbakteri cuma komodo bang, tetap aja. Tapi kan yang biawak liar kan nggak tahu dia makan apa, terus dia bawa penyakit apa enggak gitu. Sedangkan yang kita piara, misalnya kita piara biawak nih, itu kita piara dari kecil, terus kita kasih makan, terus kita rawat, itu kan beda jauh kayak sama dia. Terus karakternya juga beda. Terus kalau yang kita piara nih
dilepas ke alam dia nggak bakal bisa hidup karena nggak bisa biasa ngerti cari makan kan. betul. Kayak Dan gitu. begitu pun juga yang dari alam ke kita nggak bisa karena mereka punya insting berburu. Betul. Mau itu sejinak-jinak apa binatang dari alam, instingnya dia tetap manusia itu bisa jadi kadang makanannya. Betul. Ya, gitu. takut. Tapi Kak Alvaro kan kalau dilihat ya dari beberapa teman-teman yang menggeluti dunia reptil ini gitu. Kak Alvaro kan yang ini ya banyak pengembangan sampai sekarang mau ada pet hotel. Iya. Segala macam ya. Itu gimana sih maksudnya awalnya, apakah emang tadinya banyak orang yang mau nitipin atau teman-teman deket sendiri gitu? Jadi awalnya itu berawal dari teman-teman yang nitip doang. Jadi terus ya kita bikin lah pet hotel tapi khusus reptil ya. Jadi hewannya kita rawat sama kayak biasa kita rawat binatang kita. Di rumah gitu. di Kayak tempat maksudnya kita, kayak dirawat di rumah sendiri. Iya, gitu. Bisa misalnya kayak piarannya banyak banget ya, bisa tim kita bisa ke sana, kalau nggak kalian taruh di tempat kita juga. Oh gitu, bisa, home services banget dong. Iya, bebas lah, jadi nanti ditunggu ya di Fauna. Nanti buat yang area Jakarta bisa buat nanti booking pet hotelnya Alvaro melalui Fauna Hotel. Tapi masih coming soon ya tahun depan. Siap. Iya, bener dong. Terus harganya dari size? Harganya aku biasa nggak ngikut size. Misalnya biawak yang segini sama yang segini harganya sama, terus kura-kura yang segini. Lah kan makanannya beda. Iya, cuma kita tetap samain aja. Gitu. Ya ampun, kan itu kalau pet hotel include makanan kan? Include makanan. Lah kalau lebih banyak? Nggak apa-apa, kita seneng rawatnya, asalkan piaraannya aman. Gitu. Biasa soalnya kalau agak sodakoh ceritanya. Iya, ya kalau kan? kalau di Anabul biasa berat size. Ya, dari berat, dari ukuran gitu. Karena kan nggak mungkin kayak Chihuahua atau Poodle dihargain sama dengan Husky, Malamut. Beda ya. Makanannya juga udah beda. Iya, nah ketolongnya kayak di reptil misalnya kayak kadal-kadalan kan paling makan cuma sehari sekali. Terus kalau kayak ular kan makan seminggu sekali. Gitu. Harus nggak seboros si Anabul lah. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak perawatannya sendiri ya, itu emang ada yang benar-benar khusus handlingnya masing-masing. Kadal-kadal, biawak, atau harus bisa semuanya? Kita bisa semuanya. Cuma misalnya nanti kayak dari pemiliknya kasih tahu nih, biasa dia di treatmentnya gini, ya udah kita ngikutin dari owner sebelumnya karena dia yang ngerti kan kayak gitu. Kalau nggak ada instruksi khusus ya kita piara kayak biasa kita piara reptil kita. Ada kemungkinan stres gak sih kalau dipiara di pet hotel gitu? Enggak sih, karena kita satu kandang, nggak kita gabungin hewan orang rame-rame. Oke. Tapi kan kalau misalnya Anabul kan ada penyesuaian ya kalau tempat baru. Kalau reptil enggak? Kalau reptil enggak sih, soalnya so far kan kandang reptil ya gitu-gitu mirip-mirip aja ya. Gitu. Tapi misalnya dia cuma bawa tempatnya doang nggak masalah, cuma kalau dia mau bawa kandangnya sekalian nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi memang bisa fleksibel ya. Betul. Menerima. Kalau dari kura-kura, biawak ini harganya tapi beda. Beda-beda, tiap itu beda-beda. Cuman satu jenis hewannya itu sama harganya. Misalnya mau ularnya semeter sama ularnya 3 meter sama. Gitu. Gila, tapi kan makan tempat. Iya, makan tempat, bener. Iya kan? Makanya biasa kita di peak season yang kayak Natal, Lebaran gitu-gitu harus booking minimal hamin seminggu lah biar dapat juga. Tapi demand-nya emang gede ya? Iya, kalau pas lagi high season gitu ya. Makanya pindah ruko ya karena iya, karena nggak muat ya. Iya kan, gitu. cocok banget. Karena mau digede-gedein. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kadang kan ada ya reptil itu yang mereka itu harus kayak vitamins, yang rutin, kalsiumnya. Ya. Itu ketika di pet hotel tetap harus dibawakan atau bisa kita menyediakan? Misalnya kayak kita pakai merek A, tapi yang si pemiliknya biasa pakai merek B yang kita nggak ada, yang nggak apa-apa dari kalian bawain. Kalau nggak ya, kalau sama punya kita dari kita juga. Ada in charge khusus? Enggak, itu udah include. Kok apa-apa enggak sih? Aku tuh pengennya ada kayak, iya Kak, ada tambahan Kak. Jadi gini gitu. Beneran nggak ada? Beneran. Itu udah include. Soalnya di reptil vitaminnya, aku nggak tahu ya kalau Anabul tuh rutin apa enggak. Kalau di reptil paling cuma seminggu sekali doang. Ada beberapa vitamin khusus sih kalau di Anabul. Oh, ada ya? Ada. Iya, kayak buat treatment bulu, ada ini, bahkan kayak habis dimandiin harus di ini. Kalau reptil dimandiin juga kan? Bisa dimandiin, bisa juga dia suka berendam sendiri. Gitu. Berarti kalau kura-kura gitu ya nanti dijemur. Iya, dijemur, terus direndam. ini ya lucu banget sih, pengen nanti aku main boleh, lagi kapan-kapan. Nanti kita bikin konten satu hari tim Fauna
kerja di Reptiltopia ya. Jangan aku. Julius, yakin bokeh boleh. Aku nggak bakat. Benar. Aku bisanya gecko atau kura-kura ya. bisa. Iya. Tapi binatang paling gede yang masuk di pet hotelnya itu apa waktu itu? Kura-kura gede sih waktu itu. sulcata. Aldabra waktu itu sekitar Wow. 40 sentian. Gede dong. Gede, kalau terus ada- pupnya kayak Aduh, pupuk kambing iya kebo sih. gitu kan. Oh, yang dia Gitu. gitu. Iya, Kayak gitu. punya Soimah juga gede-gede Iya, banget gede, ya kan. iya. Itu kan harus jalan-jalan. Iya harus jalan-jalan. Jadi waktu itu kita lepas. Dilepasin aja gitu. Iya. Tapi ada nggak pernah yang menerima kayak sebelum di ke pet hotel itu kan pasti harus ada check-in, Iya, check-innya kita dulu cek. kan. Ada nggak yang sampai kebablasan ternyata dia sakit? So far sih enggak ya, karena kita nggak terima yang sakit. Karena takutnya dia menularkan ke yang lain atau enggak amit-amitnya dia meninggal di kita kan nggak enak kan gitu. Jadi udah screeningnya udah duluan Udah ya? di screening, jadi sebelum kita orangnya bawa kita cek dulu kelengkapannya gitu-gitu kondisinya. Syaratnya nggak ada? Bisa bayar aja ya? Enggak ada syaratnya, bukannya hewan yang dilindungin. Oke. Gitu. Jadi balik lagi semuanya itu kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Betul. Mau itu dari adopsinya, mau itu pet hotelnya. Meskipun belum ada undang-undang resmi yang mengatur tentang hotel pet ya atau hotel untuk hewan, tapi sebagaimana caranya kita tetap mengikuti peraturan perundang-undangan supaya tidak kita memelihara atau mengambil binatang-binatang yang dilindungi. Betul. Gitu, jadi seru banget kalau kita membahas tentang segala macam rupa soal pet itu banyak banget ya. Iya. Kalau bisnis di pet berarti yang udah dipegang sekarang udah apa aja berarti? Pet Apa ya? hotel, Pet hotel jual beli. shopnya, terus sama IO-nya, kontesnya masih, masih juri. Iya, apalagi ya? Banyak ya. Udah sih. Banyak ya. Iya, sama ini. edukasinya mungkin. Ya. Edukasi. Oh, datang-datang Yang kan ke- enggak, lagi udah gitu enggak ya. sampai kan tangannya. Aku oper ke Karapuklis. Iya Allah, aku udah gak sanggup Kak Mukris, aku di shop aja. Jadi aku oper ke kamu bagi-bagi Kak. Bagi-bagi, tapi sebenarnya ada ya. Ada. Dulu kita permintaan itu dulu kita jalan ke sekolah-sekolah. Jalan-jalan ke gitu. sekolah-sekolah, ke edukasi ke orang-orang yang ini Iya, gitu ya. gitu. Aduh sih, tapi aku luar biasa banget sih. Oh enggak, sampai nganterin hewan juga ada ya. Iya. Ada orang yang mau adopsi dianterin langsung gitu, nyetir sendiri bisa ya Bisa. kan? Hebat. Tapi kan ya. nggak mungkin yang belinya 500.000 kita anterin iya, nyetir dong ya. nggak mungkin ya adopsi kayak cuman segitu terus kita ini ya, itu pick up sendiri lah ya, itu bisa biar aman sekalian main gitu kan. Tapi Kak, kalau melihat kita ya di dunia hewan ini, maksudnya kan kita ada sensitif yang mungkin sensitif ya, bahwasanya kayak ya kan hewan itu nggak boleh diginiin, nggak boleh digituin. Sementara kan sebenarnya kalau dari pandangannya sebagai kita penghobi, hewan ini kan satu bukan hewan yang dilindungi. Betul. Terus kedua juga kita memperlakukannya itu juga seperti di alamnya. Betul. Kayak reptil itu kan ditaruh di kandang yang memang dibuatnya untuk sesuai habitatnya. Gimana sih menanggapi kalau misalnya pasti ada kan yang orang-orang yang pasti nyerang kayak gitu. Itu gimana nanggepinnya? Ya karena mereka hewan peliharaan ya, maksudnya bukan hewan hasil Tangkapan. Iya, jadi karena dia dari kecil udah sama manusia, udah kita kasih makan ya, emang tabiatnya untuk pets, bukan untuk itu. Kalau kita lepas dia nggak ngerti cara cari makan. Nggak bisa gimana lagi Iya, ya. jadi kita lepas ya nggak bisa cari makan. Gitu. Yang penting kesejahteraannya kan kita jaga. Iya ya. betul, kayak misalnya anak kucing nih, terus induknya meninggal kan nggak ada yang nyusuin, kan manusia yang nyusuin kan, kayak gitu. Jadi ya memang itu sudah dari kecilnya sama kita. Manusia, betul. Paling mahal untuk perawatan di reptil ini apa sih kalau di reptil? Mungkin kalau yang binatangnya pakai lampu kali kayak. Kan lampunya wattnya gede. Oke. Terus kayak misalnya harus pakai lampunya 12 jam. Mutasi nggak sih kalau warna? Tergantung jenisnya. Kayak gitu. Paling mahal sih dari lampunya lah kayak gitu. Dari lampunya. Iya, kalau vitamin nggak semahal lampunya. Paling lampunya lah, listriknya lampunya gitu. Tapi mau ada rencana bisa ngobatin hewan nggak sih?
Banyak banget sih yang ngechat ke kita kayak kan, bisa ini gak, cuman kita tetap over ke dokter hewan lah. Kita juga ada Fauna Care, itu dia bisa kita berkonsultasi dengan dokter khusus yang menerima hewan-hewan eksotik pet. Which is dia ngerti bagaimana kayak ular makan, ular muntah-muntah. Jadi jangan sampai diobatin pakai obat manusia. Iya betul, karena itu gimana, beda. Coba dijelasin. Nah jadi kan yang kayak obat manusia tuh emang untuk manusia kayak. Kalau yang hewan kan beda. Mungkin bisa aja obat manusia tapi dosisnya dikurangin. Tapi dokter yang tahu ya. Jadi aku nggak tahu. Gitu. Cuman sebenarnya harusnya sih bisa-bisa aja. Cuma mungkin dengan dosis tertentu ya. Gitu. Ya tergantung dokternya nanti gimana lah. Ngasih gitu. Resepnya misalnya kayak Panadol semestinya kita satu, iya, ini mungkin dia pakai 10, kayak gitu. Tapi memang ada ya beberapa hewan yang bisa di. Setauku sih gitu ya. Karena kayak kalau kayak gitu kan dokter yang tahu ya. Terus kayak aku baca kandungannya sama kayak obat manusia, cuman ya dosisnya sangat kecil gitu. Susah nggak sih nyari obat-obat buat reptil itu? Biasa sih dokternya udah langsung nyediain ya. Gitu. Jadi bukan kayak manusia kita yang kita nyari ya. Dokter terus kita rebus resepnya kita tebus ke apotek. Jadi kayak biasa dokternya udah nyediain langsung. Betul. Udah ada di sana. Jadi jangan sampai kalian konsultasi itu pada orang yang tidak tepat. Betul. Konsultasilah dengan orang-orang yang benar. Seperti Kak Alvaro mungkin nanti bisa merekomendasikan. Rekomendasinya kemana? Ke Fauna Care. Gitu. Pinter banget ya aku. Bercanda saya. Terus Kak, kan ini kita udah membahas tentang kayak fauna hotel, udah tentang bagaimana seluk-beluknya hewan. Ada nggak sih kayak yang sempat digigit hewan atau apa, atau bad experience yang untuk di reptil sendiri, yang mungkin bukan reptil kita sendiri, reptil orang? So far yang pernah masuk ke kita rata-rata emang jinak peliharaan orang sih. Paling yang gigit peliharaan kita sendiri kayaknya. Oh malahan? Iya, cuma gigitnya bukan gigit sengaja. Dia salah matok salah matok. Cuma kayak biasa kayak udah matok terus dia langsung lepas sih. Karena dia tahu salah kan. Kayak gitu. So far itu sih. Ya kita udah nggak pernah ada case-case kegigit lagi. Karena yang aku bilang tadi kayak emang hewannya semua rata-rata jinak peliharaan. Gitu. Kalau boleh tahu tadi lupa nanya, pet hotelnya berapa itu mulai harganya? Murah-murah. Untuk yang gecko kita start 10 ribuan. Per hari? Terus udah plus makanannya? Iya, terus yang ular kura-kura gitu cuma 30 ribuan. Kok murah banget? Emang segituan dia. Enggak ada tambahan biaya lagi kan itu? Enggak. Aku punya gecko, aku titip sebulan 300 ribu. Iya, 300 ribu. Jadi aku mending memelihara apa? Buaya darat. Gitu. Mahal itu. Oh jadi cuma segitu ya? Nggak ada minimum ininya nggak ya? Ada, tapi biasanya kan orang piara reptil nggak cuma satu kan. Nggak kayak, misalnya orang piara anjing, kucing kan cuma satu. Biasa orang piara reptil tuh bisa 3, 4, 5 ekor, nggak cuma satu biasanya. Gecko bisa 50 orang, satu orang itu bisa pelihara? Bisa. Karena kan di box kecil kan, iya bisa gitu. Kalau handling, jasa handling juga pegang nggak kalau body kontes? Bisa, biasa kita kayak pas aku bikin kontes kemarin ada just tipnya kan, kayak gitu ada sama. Bayarannya sama nggak dong, beda? Beda, biasa kalau yang di kontes itu mungkin sekitar 50 sampai 150 ribu tergantung besar kecil hewannya itu. Setiap hewan itu berbeda-beda banget ya harganya. Jadi sesuaikanlah kantong kalian. Betul. Bukan berarti kalau reptil itu kayaknya kalau kita compare sama ikan beda. Apalagi kita compare-nya ikan arwana. Beda. Nah itu buat beli gecko itu seperumah bisa beli gecko. Tapi kalian bisa rawat enggak? Bisa rawat apa enggak, betul. Bener. Itu bener-bener kalau misalnya aku ke tempatnya Kak Alvaro itu ya bener-bener itu banyak banget hewan-hewannya. Nggak kayak misalnya di toko ikan kan ikannya nggak banyak aja, ya. Tapi karena ikan kan spesiesnya gede kayak kalau reptil kan nggak terlalu besar ya spesiesnya. Terus gitu. Kalau nerima nggak yang itu penitipan tarantula? Tarantula terima juga, cuman tarantula tuh sebenarnya hewan yang sangat bisa ditinggal sih. Cuma kalau dia mau nitip juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, soalnya tarantula kayak makannya kan bisa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sekali dia.
Tapi kan harus dijagain nanti kalau lepas-lepas. Nah, makanya nanti kalau kalian pelihara hewan tuh kunci kandangnya harus diperhatikan. Iya sih, dan tarantula itu kan sebenarnya dia yang hewan yang malam aktifnya. Betul, ya. Jadi benar-benar harus ininya yang di malam hari. Betul. Tapi sempat ada nerima tarantula? Ada sih, tapi nggak banyak. Gitu. Cuman kan itu juga balik lagi, tarantula juga ada beberapa yang nggak boleh dipegang juga. Betul, kan? Jadi emang ada yang buat display, ada juga yang buat peliharaan. Jadi jangan asal, pokoknya kalau kalian memelihara hewan itu benar-benar dijaga baik-baik hewan kalian, karena reptil itu memang kayaknya kita gampang banget jaganya. Kalau hilang tetap aja ya Kak ya. Kalau keluar kalau keluar kandang tetap bahaya gitu kan. Itu benar-benar kalau misalnya nanti kalian memelihara reptil, tanya dulu, ada nggak yang kayak datang gitu dia bingung nggak tahu mau melihara apa? Banyak, biasa tuh kita rekomen dulu, kakak maunya yang reptilnya bisa gede banget apa yang nggak mau gede, karena kan itu pengaruh juga, kayak misalnya dia tinggalnya di apartemen, dia nggak mau yang gede-gede, kalau nggak dia tinggal di rumah dia mau yang gede. Jadi kita tanya dulu nih, kakak maunya yang bisa gede apa enggak, terus mau yang makannya sayur-sayuran apa daging-dagingan gitu-gitu. Jadi kita tanya-tanya dulu. Sama seperti di Fauna Adoption, jadi para pet owner itu bisa mengkonfirmasi dulu apakah mereka para calon adopter itu mempunyai tempat yang tepat, maksudnya kayak halaman kalau misalnya mau memelihara hewan yang besar gitu kan, lalu duit yang cukup buat beli makannya, bener nggak Kak? Iya. Terus udah gitu juga waktu, karena kan hewan kalau nggak ada waktu kita buat main juga stres juga. Betul. Dia kayak kita gitu kan. Jadi semuanya kita di Fauna Adoption itu nanti bisa dicek-cek, tetap semua itu harus dikoordinasikan. Nah terus aku nanya satu lagi ya sebelum kita closing, pernah nggak kalau misalnya ada mau hewannya mahal nih kira-kira, ada perjanjian khusus gitu? Sebelum pas dia masuk kita emang ada bikin MOU. Ada surat, ada MOU-nya gitu. MOU-nya. Ya jadi misalnya kalau seandainya kan namanya hewan kayak bisa mati tiba-tiba, bisa itu. Jadi kita emang udah ada tanda tangan. Kalau mati tiba-tiba ditanggung sama pemilik. Oh, karena udah ajal ya. Iya kan nggak ada yang tahu kan umur kan. Umur hewan udah nggak ada yang tahu. Iya. Cuman untungnya so far nggak ada, dan semoga hilang jangan juga sampai nggak ada. Terus juga kalau nggak ya? ada jangan sampai. Terus kan seandainya lepas, kita di ruangan itu tertutup aja ya, lepasnya. Nggak mungkin gitu. sampai lari-lari keluar. Kalau hilang terus makan yang lain, keluar kalau kabur bisa makan, pernah kejadian? Bisa aja, cuman kita nggak pernah kejadian sih. Berarti udah memang bisa dipastikan kalau kalian menitipkan hewannya di apa namanya kalau Reptiltopia Pet Hotel. Reptiltopia Pet Hotel itu aman. Nggak mungkin ada ini. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai nggak ada. Jadi memang safety first gitu. Ini untuk sampai saat ini jadi masih akan mendedikasikan untuk di reptil ya? So far sejauh ini iya, sampai 2025 ini ditayangkan iya. Iya, cuma kan 2026 2000 berapa nggak tahu. Kalau jadi presiden ya tiba-tiba ya kan, benar nggak sih, nggak ada yang tahu. Betul. Presiden hewan seluruh Indonesia. Siapa tahu saya jadi menteri. Iya kan? Menteri, bentar aku carikan menteri dulu. Kehutanan ya kan. 10 tahun 20 tahun lagi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kementerian Kehutanan atau Pertanian yang ada hubungannya dengan hewan dan kesrawan gitu kan. Tapi berarti ini nggak bosen. Dari kapan sih mulai? Dari 2012. Pas masih sekolah. Jadi karena ini itu suka. Ya anak-anak sekolah kan piara-piara, terus aku piara tuh bisa di ini ya dirawat dengan baik, adopsikan di Fauna Shop. Bener, nggak cuma Fauna Shop doang, nanti kan akan ada Fauna Hotel, Fauna Experience karena ada jasanya juga ya kan, itu banyak banget. Betul. Dan juga nanti fauna-fauna yang lain karena kita kolaborasinya suka banyak. Oke, Sobat Fauna, terima kasih banyak. Aduh, aku makasih banyak kalau Faro nggak berasa banyak banget kalau ngobrolin soal reptil itu nggak ada bosennya. Pasti kayak nyi gitu. Kalau mau tahu langsung aja nanti dikepoin juga di Reptiltopia itu ada apa aja, dan juga nanti di Fauna itu kita kerjasamanya apa aja. Sobat Fauna, jangan lupa yang ada di rumah langsung aja di download aplikasinya karena ini gratis.
gratis ya, tidak berbayar. Yang bayar itu nanti kalau adopsi ya kan, beli shopnya apa, konsultasi dengan dokter itu berbayar. Kalau downloadnya enggak. Dan juga kalau yang udah punya langsung aja di upgrade sekarang juga, karena banyak banget fitur-fitur yang tadi aku juga udah jelaskan. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Tunggu dulu, bye bye. Terima kasih. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.